Volume down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah terus curahkan kepada kita nikmat demi nikmat sehingga kita telah menegakkan ibadah besar salat maghrib secara berjamaah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amalan yang paling pertama diperiksa pada hari kiamat adalah solat. Dan solat itu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Jadi bukan zakatnya dulu diperiksa, bukan sedekahnya, bukan puasanya, bukan hajinya. Kata Nabi, yang paling pertama Allah periksa pada hari kiamat ibadah solat. Fa idza salahat salaha sa'iru amalihi. Ini kaidah. Kalau ternyata diperiksa ibadah solatnya dan bagus, maka semua pahalanya yang lain ikut bagus. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika ternyata diperiksa solatnya, diperiksa amalan ibadah solatnya, ternyata banyak yang rusak, bolong-bolong, bahkan naudzubillah dia tidak solat, fasadat sa'iru amalihi, maka semua amalannya ikut rusak. Para ulama mengatakan maksud hadis ini, kalau dia menjaga solat, maka Allah akan bimbing dia untuk menjaga ibadah yang lain. Tapi kalau dia menyia-nyiakan solat, kadang solat kadang tidak, maka Allah tidak akan membimbing dia untuk menjaga ibadah yang lain. Makanya Lajnah Daimah pernah ditanya, orang yang hanya sholat di bulan Ramadan, begitu keluar Ramadan tidak sholat lagi. Maka kata Lajnah Daimah, orang-orang yang modelnya seperti itu, hakikatnya mereka mau menipu Allah. Jadi ketika Ramadan, sholat. Selesai Ramadan, selesai juga sholat. Maka yang seperti ini, modelnya kata Lajnah Daimah, orang-orang yang hendak menipu Allah. Makanya jamaah sekalian, kita hadir sholat jamaah, itu nikmat yang besar dan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, insyaallah taala salat jamaah itu hukumnya wajib. Karena seperti disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kata Syekh, di mana kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk? Tentu di masjid. Tentu di masjid. Dan asal perintah itu hukumnya wajib. Warka'u, datang dalam bentuk atau sighah fi'il amr. Irka'u, rukuklah kalian. Maksudnya salatlah. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Ini ayatnya tidak bisa ditakwil lagi. Mau ditakwil kemana? Mau diarahkan kemana? Rukuk bersama orang-orang yang rukuk maksudnya sholat di masjid. Kecuali kalau dia punya udzur. Seperti apa? Misalnya hujan yang deras, angin kencang, atau terputus jalan. Atau dia sakit. Maka baru diizinkan untuk tidak menghadiri jamaah. Bahkan jamaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apakah seorang musafir, musafir, kalau dia dengar adzan di tempat istirahatnya atau di rumah singgahnya, wajibkah dia hadiri jamaah? Kata Syekh, perintah untuk sholat jamaah itu perintahnya umum. Dan itu pernah datang seorang buta kepada Nabi. Dia mengemukakan udurnya. Ya Rasulullah, saya adalah seorang yang buta. Tidak ada yang menuntun saya untuk ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah? Apa kata Nabi SAW, jamaah sekalian? Asami'tan nida, apakah kamu dengar adzan?
Ya, orang buta ini ditanya, kamu dengar adzan tidak? Kata Nabi. Qala na'am, iya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan fa'ajibhu. Kalau begitu, penuhi panggilan adzan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini perintah bersifat umum, termasuk orang yang musafir. Wajib dia hadiri sholat jamaah, kecuali kalau dia khawatir hilang maslahat safarnya. Seperti apa? Kapan dia sholat jamaah ketinggalan dari rombongan? Iya, maka boleh dia sholat nanti, karena ada udzur. Kalau dia sholat jamaah ketinggalan rombongan, ketinggalan kendaraan, tidak bisa dia lanjutkan safarnya, maka yang seperti ini gugur kewajiban jamaah. Tapi asalnya semua berlaku. Iya, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Makanya jamaah sekalian, menghadiri jamaah itu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Iya, 27 derajat jamaah sekalian lebih baik daripada sholat sendiri. Bahkan di saat Covid, iya, Al-Haramain Mekah dan Madinah tetap sholat jamaah walaupun mereka menjaga jarak. Iya. Ini karena mereka memandang kewajiban sholat berjamaah. Disitulah umat Islam diajarkan persatuan. Iya. Karena itu ketika Nabi mengingatkan sof-sof para sahabat, kata Nabi SAW, istau. Iya. Lurus. La takhtalifu. Jangan kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum. Nanti hati-hati kalian juga akan berselisih. Iya. Rapatkan sof. Iya. Jadi kaum muslimin diajar untuk berjamaah, dilatih, diajar untuk bersatu. Itu hikmah salat berjamaah. Jadi salah besar kalau ada yang tidak mau menghadiri salat jamaah karena takut riya. Iya, sebagian orang ada yang berpahaman seperti ini. Tidak mau salat jamaah takut riya. Iya. Padahal ibadah itu ada yang harus disembunyikan, ada yang harus ditampakkan. Itu aturannya dalam syariat yang indah ini. Ibadah ada yang harusnya disembunyikan dan ada yang harus ditampakkan. Contoh apa yang harus ditampakkan? Seperti sholat jamaah, sholat 5 waktu. Memang harus diperlihatkan, itu syiar Islam. Demikian pula ibadah kurban. Memang itu harus diperlihatkan, itu syiar Islam. Iya. Contohnya apa ibadah yang disembunyikan? Iya, contohnya seperti sedekah. Itu asalnya sedekah disembunyikan. Bahkan disebutkan dalam hadis, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan tangan kanannya. Iya. Namun jamaah sekalian, para ulama juga mengatakan kalau di sana ada maslahat untuk menampakkan sesekali sedekah, maka tidak masalah. Contoh apa maslahatnya? Supaya orang juga mengerti, mau juga bersedekah, maka dia pun memberikan contoh, dia dulu yang bersedekah supaya orang meniru dia. Maka ini boleh. Iya, tapi asalnya sedekah disembunyikan. Ini diantara ibadah yang disembunyikan. Iya. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk-duduk belajar jamaah sekalian. Ini ketahuilah dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar agama itu wajib bagi setiap muslim. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in. Dan ketahuilah, sesungguhnya penuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh semua makhluk, hatta al-hitan fil bahar, sampai pun ikan yang ada di laut. Iya, jadi para malaikat, semut-semut, termasuk ikan,
semua memohonkan ampun untuk orang yang mau meluangkan waktunya duduk di majelis ilmu. Iya, ini keutamaan untuk orang yang hadir di majelis ilmu. Iya. Insyaallah taala jamaah sekalian, kita lanjutkan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Hadits-hadits sahih yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab birril aqrab fal aqrab, berbuat baik terhadap kerabat yang paling dekat dulu, kemudian yang terdekat, kemudian yang paling dekat. Iya. Qala rahimahullah anil Miqdam ibni Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kata sahabat Al-Miqdam Ibni Ma'di Karib, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian, memerintahkan kalian untuk berbakti, berbuat baik kepada ibu-ibu kalian, kemudian kepada ibu-ibu kalian, kemudian kepada ayah-ayah kalian, setelah itu kerabat yang terdekat, kemudian yang dekat. Iya. Jamaah sekalian, Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, Allah ulang berbuat baik kepada ibu, sedangkan ayah cuma satu kali, karena keletihan dan pelayanan mereka para ibu kepada anak-anaknya. Bagaimana mereka menanggung masyaqqah berat ketika hamil, melahirkan, bahkan sampai menyusui. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai berwasiat berulang untuk ibu. Kemudian ayah satu kali. Bukan berarti haknya Allah kecil, haknya ayah kecil, tidak. Iya. Namun semua memiliki hak yang besar di sisi Allah, tapi ada yang terbesar, yaitu hak seorang ibu. Kemudian jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan faidah. Bagaimana dengan kakek dan nenek? Iya. Ini kata Syekh, al-jadd wal jaddah lahuma bir. Kakek dan nenek juga punya hak untuk berbuat baik kepadanya. Punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Lakinnahu la yusawi birral ummi wal ab. Tapi tentu tidak sama wajibnya berbuat baik kepada ayah dan ibu. Iya. Jadi jangan dipandangin nenek. Iya. Tamat sudah tua. Iya. Jadi punya juga hak untuk diberikan kebaikan. Walaupun tidak sama dengan ayah dan ibu. Li'annal jadd wal jaddah lam yahsul lahuma ma hasala lil wal ab min at-ta'ab wal ri'ayah wal mulahadhah. Karena kakek dan nenek tidak merasakan yang dirasakan oleh seorang ibu dan ayah berupa kelelahan, keletihan dan perhatian yang sangat dalam kepada anaknya. Fakana birruhuma wajiban min babis silah. Tapi berbuat baik kepada kakek dan nenek itu termasuk menyambung silaturahim. Ammal birru fa innahu lil wal ab. Adapun bakti itu hanyalah untuk ibu dan bapak. Iya. Namun begitulah Islam jamaah sekalian. Berjenjang dalam menunaikan hak. Kakek dan nenek juga punya hak, tapi tidak sama dengan haknya seorang ibu dan ayah. Iya. Ini faidah tambahan dalam hadis ini. Kemudian kata penulis rahimahullah, bab itsmi qati'ir rahim. Dosa orang yang memutus silaturahim. Iya. Kata Al-Bukhari rahimahullah, an Jubair bin Mut'im annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jubair bin Mut'im, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Iya. Jemaah sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar dari mazhab Syafi'i,
mengatakan hadits ini memiliki dua makna. Kalau zahirnya kita lihat, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim, berarti tempatnya neraka. Iya. Kata Nawawi, yang pertama maknanya, man istahallal qati'ah bila sababin wala syubha. Yang tidak masuk surga secara total, iya, secara umum, secara total, artinya tidak mungkin dia masuk surga selama-lamanya, adalah yang menghalalkan dosa memutuskan silaturahim. Iya. Jadi beda ya, jemaah sekalian. Ada orang yang memutuskan silaturahim tapi masih yakin saya sebenarnya dosa ini. Kita sama-sama dosa sebenarnya ini. Dia masih yakin itu dosa. Maka tidak masuk dalam hadits ini. Yang langsung atau yang tidak akan masuk surga selama-lamanya, kata Nawawi, kalau dia menghalalkan. Iya. Kalau dia menghalalkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena menghalalkan dan mengharamkan itu hak khusus Allah. Iya. Bacalah kisah sahabat yang dulunya Nasrani, yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Dulu sahabat ini beragama Nasara. Beliau mendengarkan Nabi membacakan ayat di surah At-Taubah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Surah At-Taubah ayat yang ke-31. Nabi membaca ayat ini. Mereka itu Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Iya. Maka ketika sahabat ini dengar Nabi membaca ayat ini, apa kata Adi bin Hatim? Inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah ulama dan ahli ibadah kami. Kalau Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus, betul, kami sembah. Memang itu disembah. Tapi kalau ahli ibadah dan ulama, kami tidak sujud ruku kepada mereka, tidak. Tapi kenapa ayat mengatakan kami menjadikan ulama dan ahli ibadah kami sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunah wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunah. Bukankah, kata Nabi, mereka ahli-ahli ibadah kalian, demikian pula ulama-ulama kalian, ulama-ulama Yahudi, ahli-ahli ibadah Nasrani, mengharamkan ya Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkan. Dan bukankah ahli-ahli ibadah mereka dan ulama-ulama mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkan? Fakultu bala. Iya. Kata Adi bin Hatim At-Ta'i, kalau itu benar ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah mereka kepada mereka. Iya. Perhatikan jemaah sekalian. Jadi sahabat ini hanya memahami ketika itu ibadah itu hanya sebatas sujud dan ruku. Kenapa di ayat dikatakan dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah? Maka Nabi jelaskan, ketika ulama dan ahli ibadah kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut kepada ulama kalian, bukan ikut kepada Allah. Iya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam Al-Mulkhas, iya, anna ta'atal ulama, ini pelajaran penting jemaah sekalian. Tidak boleh kita gulu, tidak boleh kita fanatik kepada siapapun juga. Iya, kecuali kepada Rasulullah SAW, karena beliau saja yang dijamin yang benar. Iya. Makanya Imam Malik mengatakan semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak.
kecuali pemilik kubur ini. Maksudnya Nabi SAW. Iya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sesungguhnya mentaati ulama wa ghairihim dan selainnya, termasuk kiai, ustadz, guru, minal makhlukin, dari manusia, fi taghyir ahkamillah, dalam merubah hukum Allah. Idza kana al-muti' ya'rifu mukhalafatahum li syar'illah syirkun akbar. Iya. Kalau yang mentaati ini, kalau dia penuntut ilmu, dia tahu sebenarnya gurunya salah. Iya. Orang yang bermadhab misalnya tahu sebenarnya imamnya salah. Karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Tapi dia tetap mentaatinya dalam mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Kata Syekh, ini hukumnya syirkun akbar, syirik besar. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Anna tahlil wa tahrim haqqun lillahi ta'ala. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Makanya kata Syekh Muhammad Abdullah Nasr Ba Musa hafizahullah, ulama Yaman yang saat ini datang berkunjung ke negeri kita, kata beliau, taro as-salafi hanafiyan wa taratan syafi'iyan wa taratan hambaliyan wa taratan malikiyan. Iya, kata beliau hafizahullah dalam kitabnya, kadang kamu lihat salafi, kadang kamu lihat pengikut manhajus salaf, satu waktu menjadi pengikut Syafi'i, satu waktu menjadi pengikut Hanafi, satu waktu menjadi pengikut Hambali, satu waktu menjadi pengikut Maliki. Kenapa kata beliau? Karena mereka tidak fanatik pada satu madhab. Iya. Tapi orang-orang yang mengikuti manhajus salaf, salafi, mereka itu melihat dalil di mana dalil itu berputar. Di madhab mana dalil itu berputar. Iya. Mereka tidak memandang kalau saya Syafi'iyah harus terus Syafi'i, walaupun sebenarnya dia tahu pendapat yang benar ada pada madhab yang lain. Iya. Karena itu kata Syekh Muhammad Ba Musa hafizahullah, iya, kadang kamu lihat para ulama mengambil pendapat Hambali, kadang Syafi'i, kadang Hanafi, kadang Maliki. Kenapa? Karena mereka melihat di mana dalil itu berputar. Iya, mereka tidak fanatik. Ulama di Saudi Arabia, mereka sendiri mengatakan madhabnya Hambali, mengikuti Imam Ahmad. Tapi ketika mereka ditanya apa hukumnya mengirimkan Al-Quran, mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah wafat, mereka berpendapat mengambil pendapat Imam Syafi'i. Padahal mereka Hambali. Apa pendapat Imam Syafi'i? Tidak sampai berdasarkan ayat firman Allah, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan kecuali apa yang telah dia usahakan, dan anak-anak mereka termasuk usaha mereka. Jadi terputus. Tidak sampai kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa kiriman pahala itu sampai seperti apa. Contohnya doa, contohnya sedekah, contohnya ibadah haji dan umrah bagi orang yang sudah wafat sampai berdasarkan dalil. Selain itu tidak. Perhatikan jemaah sekalian. Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya, Syekh Shalih Al-Fauzan, dari ulama-ulama Hambali, mereka mengambil pendapat Syafi'i karena mereka melihat dalil ada atau dekat bersama ulama-ulama Syafi'iyah. Kemudian jemaah sekalian yang terakhir, kita juga mengambil pelajaran bahwa kelompok yang bernama Khawarij itu terjatuh karena salah memahami tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghalalkan dan mengharamkan itu hak khusus Allah, bukan haknya makhluk.
Iya. Gimana syubhatnya orang-orang Khawarij, jamaah sekalian? Mereka membawakan firman Allah, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang kafir. Iya. Jadi mereka pun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, memiliki 3 ciri. Yang pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Yang kedua, membolehkan memberontak kepada pemerintah muslim yang mereka anggap zalim. Ciri yang ketiga, setelah dia bolehkan atau mengkafirkan kaum muslimin, dia bolehkan pemberontakan. Yang ketiga, dia halalkan darah kaum muslimin. Ini 3 ciri pokok Khawarij, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya. 3. Apa kesalahannya jamaah sekalian? Salah memahami ayat. Iya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, dia adalah orang-orang kafir. Para ulama ahli tafsir mengatakan kafir yang dimaksud di situ kufrun duna kufrin, kufur kecil. Iya. Itu penafsiran Ibnu Abbas dan selainnya dari para ulama ahli tafsir. Kufur kecil. Jadi orang yang menerapkan hukum bukan hukum Allah, asalnya kufur kecil, kecuali melakukan salah satu dari yang 4, baru menjadi kufur besar. Di antaranya apa? Kalau dia menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh. Iya. Ada orang yang mengatakan, bagi saya khamar ini sudah halal. Iya. Padahal jamaah sekalian, khamar itu maklumun bid-din bid-darurah. Sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin, sepakat bahwa haram khamar itu, memabukkan. Tapi katanya, guru saya sudah sampai ke jenjang tertentu, makanya yang haram itu sudah halal. Dia pun menghalalkan khamar. Maka merubah hukum Allah ini menjadi kufur besar. Sama tadi ini. Dia halalkan dosa memutus silaturahim. Iya. Masih mending jamaah sekalian, masih mending. Orang yang minum khamar tapi dia masih yakin itu haram, masih mending. Iya. Dia minum tuak. Iya. Dia minum khamar. Balok. Iya. Mabuk. Tapi dia yakin. Iya. Mau media apa Ustaz? Obat kuat Ustaz. Iya. Biar kuat kerja. Tapi dia yakin itu haram sebenarnya. Ini masih mending daripada orang yang mengatakan, bagi saya khamar ini sudah halal walaupun dia tidak minum. Kenapa jemaah sekalian? Itu tadi kita sebutkan. Menghalalkan dan mengharamkan itu hak khusus Allah. Iya. Kapan ada yang mengambil hak khusus Allah, berarti syirik. Iya. Apa artinya syirik jemaah sekalian? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi syirik. Iya. Atau dia lakukan yang kedua. Jadi asalnya berhukum dengan selain hukum Allah kufur kecil, tapi menjadi besar kalau dia melakukan yang kedua. Apa itu? Mengatakan, bagi saya itu terserah. Iya, dia katakan begitu. Bagi saya terserah. Kamu mau berhukum dengan hukumnya penjajah, dengan hukum Al-Quran, hukum Allah, hukum adat istiadat, tidak ada paksaan. Terserah. Tidak wajib berhukum dengan hukum Allah. Maka saat itu berubah juga menjadi kufur besar. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, menjadi kufur besar kalau dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih afdol. Iya. Lebih afdol, lebih cocok di zaman kita. Iya. Hukum Allah sudah tidak cocok lagi, hanya cocok di Arab misalnya. Maka saat itu menjadi kufur besar. Kalau dia muslim, maka dia jadi murtad. Iya.
atau dia menyamakan hukum Allah dengan hukum selain Allah. Apa katanya? Bagi saya, hukum Allah dengan hukum penjajah sama saja. Iya. Maka seketika itu menjadi kufur besar. Iya. Jadi asalnya berhukum dengan selain hukum Allah, kufur kecil kecuali melakukan salah satu dari 4 tadi. Iya. Sekarang Khawarij mengkafirkan pemerintah kaum muslimin hanya karena salah memahami tafsir Al-Quran. Iya. Perhatikan jemaah sekalian. Kalau dia tetap berhukum dengan selain hukum Allah, tapi sebenarnya dia yakin hukum Allah yang terbaik. Iya. Tapi karena apa? Karena uang. Iya. Atau khawatir jabatannya digoyang. Atau karena dunia. Maka kata para ulama, ini hukumnya dosa besar tapi tidak sampai kufur. Iya. Tapi Khawarij mereka menyamakan. Iya. Jadi jemaah sekalian, kalau ada satu pemerintahan yang berhukum dengan selain hukum Allah, tapi sebenarnya dia yakin yang terbaik adalah Al-Quran karena mereka sendiri orang Muslim, tapi karena masalah dunia, masalah uang, masalah jabatan, takut digoyang, takut suaranya hilang, maka tidak sampai kufur besar, tapi dia terjatuh dalam dosa besar. Itu bedakan. Iya. Itu bedanya Khawarij dengan Ahlus Sunnah. Iya. Kalau Ahlus Sunnah, mereka kembali ke penafsiran para sahabat. Ayat ini turun di masa sahabat, dan sahabat Abdullah ibn Abbas ahli tafsir yang didoakan langsung oleh Nabi mengatakan kufur yang dimaksud di situ kufrun duna kufrin, kufur kecil, bukan kufur besar. Itu asalnya. Iya. Baik. Jadi kalau dia halalkan memutus hubungan silaturahim, maka la yadkhulul jannata qati'u rahimin, selamanya dia tidak akan masuk surga. Tapi kata An-Nawawi rahimahullah, ada model yang kedua. Model yang kedua bagaimana? Dia tidak masuk surga sementara. Iya, sementara dia melakukan dosa besar, memutuskan silaturahim, makanya dia tidak masuk surga, tapi dia masih yakin bahwa yang dia lakukan itu dosa besar. Tapi karena hawa nafsu, atau karena gengsi, atau karena malu untuk menyambung silaturahim, makanya dia pun tetap memutus hubungan kekerabatan sampai dia meninggal, maka yang seperti ini terancam neraka. Iya. Tapi dia nanti akan masuk surga karena dia muslim. Sepakat ulama dari semua madhab, kalau dia muslim jamaah sekalian, pasti akhirnya surga. Hanya dosa-dosa besar itu kalau Allah kehendaki langsung dimaafkan, langsung dimaafkan. Tapi kalau Allah tidak berkenan untuk dimaafkan, maka dia akan disiksa sekadar dosanya, tapi pasti akhirnya surga. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini selesai bab ini. Secara ringkas, mungkin ini saja bisa kita ambil. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum. Salam. Jamaah sekalian, iya. Sebenarnya muamalah dengan orang-orang non-muslim itu dibolehkan dalam syariat. Sebenarnya.
Asalnya dengan 2 syarat. Iya. Kalau hilang salah satu syarat, tidak boleh. Sebutkan oleh para ulama 2 syaratnya. Yang pertama, non-muslim tersebut bukan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Itu yang pertama. Kalau mereka memerangi kaum muslimin, bukan senyum-senyum jawabannya. Jawabannya jihad. Iya. Yang kedua, syarat yang kedua, hanya dalam urusan dunia. Iya. Bukan kita bantu jaga tempat ibadahnya, bukan. Itu bukan urusan kita. Iya. Tapi kita kerjasama hanya dalam batas dunia. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ya, tidak pernah Allah larang. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tapi syaratnya dalam ayat ini bukan orang yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negara-negara kalian. Sedangkan Yahudi mengusir kaum muslimin di Palestina. Tidak terpenuhi syarat yang pertama. Tidak boleh, jamaah sekalian. Jawabannya apa? Kata para ulama, kalau kaum muslimin punya kekuatan wajib, maka kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Kita kirim pasukan. Kalau mereka mampu, untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Ini kalau dia mampu. Jadi tidak boleh. Mereka memerangi kaum muslimin, bahkan mengusir dari negaranya. Kemudian yang kedua, boleh dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Bukan dalam urusan agama. Karena itu Nabi SAW jamaah sekalian, sampai baju perang beliau, beliau meninggal, baju perangnya dipegang oleh orang Yahudi. Digadaikan, kemudian ditebus oleh para sahabat. Ini contoh dalil bolehnya bermuamalah. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Silaturahim, hukumnya bukan silaturahim dengan mereka. Tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Silaturahim itu jamaah sekalian kita sebut silaturahim kalau kita punya hubungan kekerabatan. Al-Qurtubi rahimahullah kemarin kita sudah sebutkan 2 makna silaturahim, bermakna umum dan bermakna khusus. Yang khusus maksudnya yang punya hubungan kerabat. Yang umum maksudnya seagama. Silaturahim seagama. Sedangkan orang-orang Yahudi beda agama. Bukan saudara kita. Bukan saudara kita. Jadi, jamaah sekalian, perhatikanlah. Agama kita agama yang paling indah. Boleh bermuamalah dengan non-muslim. Silahkan. Mau jual beli, mau bisnis, silahkan. Dengan 2 syarat tadi. Bukan non-muslim yang memerangi kaum muslimin. Dan dalam perkara dunia. Bukan dalam agama. Bukan kita bantu jaga tempat ibadahnya, bukan. Hanya karena sekotak nasi. Sekotak nasi dan sedikit amplop. Dijaga tempat ibadahnya. Tapi kajian dibubarkan. Naudzubillah, terbalik. Terbalik, ya mas sekalian. Kajian dibubarkan, tempat ibadah non-muslim dijaga. Mereka pun beralasan, bagaimana dengan polisi?
Jamaah sekalian, pernah ditanyakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, polisi dan tentara yang menjaga tempat-tempat ibadah non-muslim, jangan mereka niatkan untuk tolong-menolong dalam ibadah. Jangan. Tapi niatkan untuk menjaga keamanan negara atau tempat tersebut secara umum. Iya. Contoh jamaah sekalian. Misalnya kalau tidak dijaga oleh aparat, maka orang-orang yang ekstrim bisa serampangan buang bom. Yang meninggal siapa? Bukan cuma non-muslim, bahkan muslim juga banyak yang meninggal karena mereka melakukan bom bunuh diri di kota kaum muslimin. Di mayoritas tempat tersebut adalah mayoritas muslim. Iya. Makanya wajib untuk pemerintah menjaga keamanan tempat tersebut, bukan karena tolong menolong dalam agama, bukan. Iya. Karena menjaga keamanan, stabilitas tempat tersebut. Itu tujuannya, harus mereka niatkan seperti itu. Bukan karena menolong tempat ibadah non-muslim, bukan. Iya. Jadi bedakan ya. Tapi ini tadi, iya, yang mengaku paling toleransi, memang mereka jaga karena begitu. Iya, bukan karena mau menjaga keamanan, bukan. Iya. Karena itu tadi, nasi kotak dan sedikit amplop. Iya. Jadi bedakan jamaah sekalian. Iya. Karena itu meyakini satu-satunya ibadah, satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam, wajib. Ini wajib. Iya, ini prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Bagi kalian agama syirik, bagiku agama Islam. Itu makna ayat ini. Jadi bukan maksudnya sebagaimana yang dikatakan sebagian orang. Apa kata mereka? Tidak apa-apa kita beragama selain Islam. Kan Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bukan itu maksudnya ayat. Periksa. Silakan periksa para ulama ahli tafsir. Mengatakan makna ayat lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum bagi kalian agama syirik, agama kufur. Waliyadin, bagiku agama tauhid, agama Islam. Itu maknanya. Jadi meyakini satu-satunya ibadah atau satu-satunya agama yang benar hanya Islam, itu prinsip. Harus. Semua selain Islam celaka. Namun jamaah sekalian, kita tidak boleh berbuat zalim kepada non-muslim. Bedakan. Iya, bedakan. Membenci dengan berbuat zalim, bedakan. Demikian pula memberi dengan mencintai, bedakan. Iya. Contoh, ada orang yang punya ternak. Iya, kambing misalnya. Iya. Parau kambing. Iya. Kasih makan kambingnya, kasih makan ternaknya, kasih makan ayamnya. Kita tanya ke yang punya ternak, apakah dia cinta ayamnya? Iya. Dia cinta kambingnya? Jawabannya tidak. Dia beri makan bukan karena cinta. Demikian pula membenci bukan berarti harus menzolimi. Iya, bedakan jamaah sekalian. Satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Semua agama selain Islam agama yang celaka, agama syirik. Tapi berbuat zalim kepada mereka haram seharam-haramnya. Iya, tidak boleh berbuat zalim kepada non-muslim. Yang boleh bersikap lembut kepada mereka barangkali mereka mau masuk ke dalam Islam. Iya. Wallahu ta'ala alam, mungkin saya bisa kita ambil pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.